saudaraku. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Oke, 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, jadi 20 tahun itu tetap indah. Kenapa indah? Karena itu waktu Tuhan. Nah, saya berikan definisi dari waktu Tuhan. Saudara, divine timing atau dalam bahasa Inggris namanya divine timing itu dalam Alkitab itu, saudaraku, muncul dalam dua bahasa, bahasa Ibrani atau bahasa Perjanjian Lama, itu ditulis dengan kata ETH, ya. Artinya waktu tertentu. Lalu kemudian dalam bahasa Yunani dipakai kairos, artinya waktu yang tepat menurut rencana ilahi. Jadi ini adalah suatu dimensi waktu, saudaraku, dimensi dari waktunya Tuhan yang Tuhan atur sendiri untuk mendapatkan penggenapan kebaikan buat saudara dan saya, untuk memberikan suatu janjinya kepada kita. Dan ini tidak pernah terlambat, tapi tidak terlalu cepat juga, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini waktunya Tuhan. Jadi kalau kita bicara soal divine timing, ya, atau waktunya Tuhan, maka kita mesti sadar bahwa ini adalah suatu ketetapan Allah untuk menggenapi janji-janjinya di dalam hidup saudara dan saya. Nah, adakah janji Tuhan itu yang tidak baik dalam hidup kita? Adakah janji Tuhan itu yang meleset dalam hidup saudara dan saya? Tidak pernah ada meleset. Ya, saudara yang terkasih, saya sudah ngomong ulang bolak-balik. Kalau meleset, maka yang meleset duluan itu adalah nubuatan tentang janji kelahiran Yesus Kristus. Karena nubuat paling tertua di dalam Alkitab itu adalah nubuat tentang kedatangan Sang Mesias. Dimulai dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Itu nubuat pertama, atau saudaraku, janji pertama bahwa akan datangnya juru selamat, akan datangnya seorang yang akan menaklukkan kepala ular. Itu hanya satu, Yesus Kristus. Nah saudara, ribuan tahun lampau, tetapi Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan juga tidak pernah terlalu terlambat untuk menggenapi janji-janjinya. Kalau divine timing, waktunya Tuhan yang saudara untuk Tuhan sendiri, sekian lama dia genapi. Apalagi untuk kita, ya saudara, Tuhan sendiri sudah bilang kita hidup di dunia ini, kalau buat 80 itu pun penuh dengan penderitaan. Masa di waktu-waktu hidup kita yang sekian lama 80 tahun ini Tuhan kasih biar begitu saja? Tuhan kasih biar kita tidak mengalami sesuatu yang namanya janji-janji Tuhan. Kita tidak mengalami yang namanya saudara berkat-berkat Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu mustahil, saudara yang terkasih. Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Plymouth. Jangan lupa subscribe. Lalu kemudian dimasukkan ke dalam sumur, dijual ke orang-orang Midian, ya. Ini adalah hal-hal jahat yang pernah dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf. Tetapi kemudian Yusuf melihat itu dari kacamata Allah, ya. Kalau dilihat dari kacamata saudara-saudara, maka pasti jahat. Tetapi kalau dilihat dari kacamata Allah atau dalam kedaulatan Allah, maka ini bukan rancangan yang jahat, tetapi ini adalah rencana untuk kebaikan. Kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan bahwa Allah tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan, tetapi memberikan masa depan penuh pengharapan atau damai sejahtera kepada kita. Itu tidak berarti semua suasana hidup kita itu enak-enak, semua situasi hidup kita itu nyaman-nyaman. Itu tidak berarti suasana hidup kita itu tidak ada masalah, seperti jalan tol. Enggak begitu. Itu pemahaman yang salah, saudara yang terkasih, ya. Meskipun situasi dalam hidup kita itu bisa bermacam-macam bentuknya. Kadang kita menghadapi kesulitan, kadang kita menghadapi kesukaran, kadang ada rencana-rencana jahat dari orang lain, saudaraku. Tetapi itu tidak berarti Allah merancangkan kecelakaan buat kita, ya. Meskipun situasinya, saya ulang lagi, beraneka ragam, ya. Tetapi sekali lagi, rancangan Allah tetap rancangan kebaikan. Rancangan Allah tetap rancangan damai sejahtera. Rancangan Allah tetap masa depan yang penuh harapan. Itu rancangan Allah. Nah karena itu anak-anak
Tuhan, kita sudah belajar dari Yusuf hal poin-poin dari pembahasan kita ini. Mari kita lihat kembali. Yang pertama, kita sudah melihat bahwa masa depan itu tidak dimulai dengan suatu kemudahan. Ya, saya ulang lagi, saudaraku. Jadi kalau Tuhan bilang rencana Tuhan itu damai sejahtera, rencana Tuhan itu penuh masa depan yang penuh harapan, itu tidak berarti bahwa saudara semuanya gampang, semuanya mudah, semuanya enak. Justru rumusnya bertolak belakang. Justru saudaraku, dibalik dari kebaikan itu ada yang namanya ketidakmudahan. Dari rancangan yang namanya masa depan penuh harapan itu ada yang namanya kesulitan. Nah, ini kita sudah bahas panjang lebar. Saya berharap saudara nggak lupa ini ya, tidak lupa ini ya, sampai lupa ini, ingat ini terus baik ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena banyak orang akhirnya lupa tentang ketidakmudahan atau kesulitan. Dia pikir mungkin hidup ini ya segampang membalik telapak tangan. Itu tidak ada dalam kamus Alkitab, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, itu kecuali rancangan orang fasik. Itu kecuali bukan rancangan Tuhan. Tapi kalau rancangan Tuhan pasti ada situasi-situasi kelam, ada situasi-situasi ketidakmudahan. Lalu yang kedua, saudara, yang hari ini kita akan perhatikan, Allah itu punya waktu, timing, ya saudara, dan punya cara untuk sampai pada masa depan itu. Ini hari ini kita akan perhatikan. Lalu yang ketiga nanti, Allah itu punya tujuan di balik setiap masa depan yang Dia sediakan. Ya, tujuan Allah itu ada. Nah, karena itu saudara yang terkasih, khusus pada kesempatan ini kita mau memperhatikan tentang bagian yang kedua. Allah punya waktu dan cara untuk sampai kepada masa depan itu. Ya, ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, saya mau membahas terbagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama kita akan melihat dulu yang namanya waktu Tuhan. Ya, timingnya Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang waktu Tuhan di dalam perjalanan Yusuf, ya ini cukup panjang, ya saudaraku. Perhatikan, klik. Yang pertama kita lihat mulai dari Yusuf umur 17 tahun. Ini Yusuf berada di rumah ayahnya. Ya, ini kita mulai lihat 17 tahun. Dia masih berada di rumah papanya. Berarti usia 0 sampai usia 17 itu dia ada di rumah orang tuanya. Lalu yang kedua, saudara, umur 17 sampai 27 tahun itu dia pindah ke rumah Potifar. 17 sampai 27 tahun. Ya saudara. Lalu kemudian yang ketiga, nanti umur 27 sampai umur 30 tahun dia pindah lagi di penjara. Ya saudara, ini tempat yang ketiga, ada di penjara. Lalu umur yang ke-30 sampai 37 tahun baru dia ada di istana. Nah saudara yang terkasih, genap seluruh total waktu perjalanan Yusuf sampai ke puncak kejayaannya itu kurang lebih ada 20 tahun perjalanan. Lama kok cepat? Lama. Ini kalau saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak hitung 7 tahun kekurangan. Ya, saya hitung sampai 7 tahun kelimpahan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus tahu ada 14 tahun itu masa seleksi juga. Jadi kan waktu Yusuf di Mesir memang sudah diangkat jadi wakil daripada Firaun, tetapi sudah ada masa magangnya atau masa uji coba. Tes dulu. Betul kalau orang bilang lu ini pintar tafsir mimpi. Nah betanya ada apa mimpinya model begini. Saudara yang terkasih, Firaun cerita. Lalu Yusuf kasih arti. Oh ini berarti kau akan alami 7 tahun kelaparan dan 7 tahun kelimpahan. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah betul, ternyata fakta membuktikan 7 tahun kelimpahan. Tapi waktu 7 tahun kelimpahan itu belum selesai. Karena nubuatan atau mimpi daripada Firaun yang ditafsirkan oleh Yusuf ada 7 tahun kekurangan. Saudara, seandainya tafsir salah, maka saudara dia tidak mungkin jadi orang terpercaya di istana Firaun.
Tidak mungkin dia diangkat tetap menjadi tangan kanannya Firaun, wakilnya Firaun, itu tidak mungkin. Jadi masa magang itu juga sebenarnya masa di mana perjalanan Yusuf sampai ke puncak kejayaan. Tapi saudara, saya potong saja. Saudara yang terkasih, hitung-hitung di 20 tahun perjalanan sejak dia keluar atau dia berada di rumah ayahnya, saudara, umur 17 tahun. Tidak tahu di ayah punya rumah ini sekitar berapa bulan, tapi tidak lama, pasti tidak lama. Karena ceritanya dari kitab Kejadian pasal 37, kalau saudara sering baca Alkitab, maka kita menemukan kronologis itu tidak lama, mungkin sekitar ya jalan bulanan saja, dia sudah pindah ke rumah Potifar. Ya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nah masa yang begitu lama, 20 tahun ini, saudara yang terkasih, Tuhan memproses, Tuhan mendisiplinkan, Tuhan melakukan sesuatu bagi Yusuf. Saudara yang terkasih, sebelum kita akan lihat lebih jauh, saya rindu kita baca dulu Pengkhotbah 3 ayat 11 ini. Ayat yang terkenal ini, saudaraku. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Oke. 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, jadi 20 tahun itu tetap indah. Kenapa indah? Karena itu waktu Tuhan. Nah, saya berikan definisi dari waktu Tuhan. Saudara, divine timing atau dalam bahasa Inggris namanya divine timing, itu dalam Alkitab itu, saudaraku, muncul dalam dua bahasa, bahasa Ibrani atau bahasa Perjanjian Lama, itu ditulis dengan kata ETH, ya, artinya waktu tertentu. Lalu kemudian dalam bahasa Yunani dipakai kairos, artinya waktu yang tepat menurut rencana ilahi. Jadi ini adalah suatu dimensi waktu, saudaraku, dimensi dari waktunya Tuhan yang Tuhan atur sendiri untuk mendatangkan penggenapan kebaikan buat saudara dan saya, untuk memberikan suatu janjinya kepada kita. Dan ini tidak pernah terlambat, tapi tidak terlalu cepat juga, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini waktunya Tuhan. Jadi kalau kita bicara soal divine timing, ya, atau waktunya Tuhan, maka kita mesti sadar bahwa ini adalah suatu ketetapan Allah untuk menggenapi janji-janjinya di dalam hidup saudara dan saya. Nah, adakah janji Tuhan itu yang tidak baik dalam hidup kita? Adakah janji Tuhan itu yang meleset dalam hidup saudara dan saya? Tidak pernah ada meleset. Ya, saudara yang terkasih, saya sudah omong ulang bolak-balik. Kalau meleset, maka yang meleset duluan itu adalah nubuatan tentang janji kelahiran Yesus Kristus. Karena nubuat paling tertua di dalam Alkitab itu adalah nubuat tentang kedatangan Sang Mesias. Dimulai dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Itu nubuat pertama, atau saudaraku, janji pertama bahwa akan datangnya juru selamat, akan datangnya seorang yang akan menaklukkan kepala ular. Itu hanya satu, Yesus Kristus. Nah saudara, ribuan tahun lampau, tetapi Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan juga tidak pernah terlalu terlambat untuk menggenapi janji-janjinya. Kalau divine timing, waktunya Tuhan, yang saudara untuk Tuhan sendiri, sekian lama dia genapi. Apalagi untuk kita, aduh ya saudara, Tuhan sendiri sudah bilang kita hidup di dunia ini, kalau buat 80 itu pun penuh dengan penderitaan. Masa di waktu-waktu hidup kita yang sekian lama, 80 tahun ini, Tuhan kasih biar begitu saja? Tuhan kasih biar kita tidak mengalami sesuatu yang namanya janji-janji Tuhan. Kita tidak mengalami yang namanya saudara berkat-berkat Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu mustahil, saudara yang terkasih. Saya ulang-ulang ini kalimat. Kalau itu tidak terjadi, itu bukan salah Tuhan. Kalau itu tidak terjadi dalam hidup saudara, itu bukan berarti timingnya Tuhan, divine-nya Tuhan gagal. No. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu kita yang salah. Ada hal-hal tertentu yang kita tidak ikuti. Mungkin poin yang pertama, kita tidak mau lewati yang namanya ketidakmudahan. Kita tidak sabar, kita maunya cepat, kita ambil jalan pintas, instan. Ya Anda tidak akan lihat divine-nya Tuhan itu, saudara, timingnya Tuhan itu Anda akan pernah lihat.
Karena kamu melanggar rumus yang pertama. Anak-anak Tuhan. Ya, kalau toh mungkin alami kebaikan semua. Ya toh, saya suka kasih contoh di dalam Alkitab itu jelas. Untuk saudara yang terkasih dalam Tuhan, Abraham coba-coba melawan divine timingnya Tuhan kan? Saudara yang terkasih, Tuhan bilang tunggu lu keturunan nanti sama ke bintang di langit, pasir di laut. Tiap hari lihat mampu Hagar, Sarah dan dua Abraham mulai rapat sendiri. Mama, kayaknya mama bisa lain ada Nyai Hagar nih saudara, daripada nanti kau sudah panas. Karena Tuhan sudah janji, Tuhan pasti kasih. Tapi saya ulang lagi, divine timing ini, waktunya Tuhan ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang orang tidak bisa sadari. Abraham akhirnya ambil salah tindakan, dapat anak, betul dapat anak. Waktu ketemu Hagar dan bersekutu bukan tidak hamil. Ada anak ada. Dalam sekejap mata pikir-pikir baik, dia sudah dapat anak laki-laki satu. Padahal ini anak yang akan membawa malapetaka besar. Kebaikan yang sesat itu karena melanggar saudara waktu Tuhan. Kenapa? Karena tidak mau melewati yang namanya ketidakmudahan. Saudara yang terkasih, Lot, ya kan? Sama juga itu, saudara. Ya, Sodom Gomora ini kayaknya mantap. Pipi apa yang terjadi? Saudara terkasih dalam Tuhan, hancur di sana. Itu bukan tambah baik, tambah hancur. Memang kelihatannya mereka kaya di sana. Saudara, mereka luar biasa di sana. Tapi akhirnya hidup mereka rusak semua. Anak-anak mereka moralnya rusak. Bukti moral rusak memang selamat keluar dari Sodom Gomora. Tapi akhirnya apa? Dong perkosa kembali dong pembakar kan? Itu saudara anak kandung yang akhirnya melahirkan Ammon dan Moab. Ya, itu lahir dari Lot anak. Kenapa? Karena setelah dong dua pikir-pikir di Soar sana, di Gunung Soar, dong dia dong pembakar dan dong, siapa mau kawin ke orang lain? Kayaknya saudara keturunan lain nanti. Karena supaya potong dua bisa dapat keturunan, supaya kita punya garis keturunan tidak hilang. Saudara dong tiap hari kes mabuk bab tua, kes anggur bab tua, akhirnya bab tua fly, minta maaf dong bersinah dengan bapak kandungnya sendiri. Lahirlah Moab dan Ammon. Saudara, ini bangsa yang tiap kali di mana orang Israel ada, mereka kejar, mereka bunuh, mereka penjara. Saudara yang terkasih, itu dimulai dari mana? Karena tidak melihat yang namanya waktunya Tuhan. Divine timing. Saudara yang terkasih, ya, banyak contoh di dalam Alkitab. Kalau kita ngomong nanti terlalu banyak contoh-contoh dalam Alkitab. Ya, satu lagi, satu terakhir ini, Elimelek. Ya saudara, Elimelek kan sama juga. Waktu dia lihat di Bethlehem lapar di sana, dia pikir-pikir, kita bisa mati kalau di Bethlehem terus. Betul pindah dong. Saudara, ajak istri, ajak dua orang anak, Kilion dan Mahlon. Saudara berangkat dari Bethlehem menuju ke Moab. Sampai di Moab apa yang terjadi? Justru memang di sana ada makanan. Di sana saudara terkasih dalam Tuhan, anak-anaknya bisa menikah. Di sana memang kelihatannya jasmani diberkati, tetapi tidak lama kemudian Elimelek mati. Sudah mati lagi dua orang anak ikut mati. Akhirnya tinggal Naomi seorang diri. Pulang orang panggil dia, Naomi, Naomi. Dia bilang jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Mara itu artinya apa? Pahit. Artinya Naomi sedang memberitahu banyak orang bahwa kami pun hidup pahit. Dari mana terjadi itu kepahitan? Ya karena divine timing, dia tidak ikut waktu Tuhan. Nah ini penting saudara terkasih dalam Tuhan. Sehingga bertahanlah. Kalau Tuhan sedang mengizinkan saudara ada di waktu-waktu sukar, saya mengingatkan ini firman ini betapa pentingnya saudara. Ya, sebab Tuhan tidak pernah rancangkan kecelakaan. Hidupmu nyaman-nyaman saja. Itu tidak berarti hidupmu penuh dengan kemudahan. Anda tidak bisa lewati. Saudara, pasti ada yang namanya ketidakmudahan. Pasti ada yang namanya kesulitan. Nah, apa tujuan Tuhan di balik waktu Tuhan? Ini penting. Yang pertama, waktu Tuhan itu melatih kita untuk bergantung pada Allah. Kenapa 20 tahun? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa tidak cepat? Kenapa harus begini lama 20 tahun baru Yusuf harus jadi? Karena sekali waktu
Tuhan itu melatih orang bergantung pada Tuhan. Waktu Tuhan itu membuat orang tidak bergantung kepada kekuatannya. Waktu Tuhan itu membuat orang tidak bersandar kepada saudara apa yang dia anggap bisa menolongnya. Waktu Tuhan itu membuat kita tidak merasa bahwa kita bisa. Tapi waktu Tuhan itu akan melatih kita untuk terus bergantung, berserah kepada kehendak Tuhan. Ada amin? Saya berikan satu kutipan ayat yang terkenal ini. Yakobus pasal 4. Perhatikan ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Perhatikan, saya bacakan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Di sana dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Saudara lihat, ayat yang ke-13 itu bicara soal rancangan kita, ya. Orang itu pasti punya rancangan seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-13. Saya besok mau begini, lusa mau begitu, saya mau ke sini supaya saya dapat ini. Itu orang manusia. Saudara, kenapa? Karena manusia itu tidak suka ada dalam kesulitan. Dia tidak suka. Tetapi saudara, waktu orang itu berkata begitu, lalu apa Tuhan bilang sama mereka? Mari kita perhatikan kalimat selanjutnya. Saudara yang terkasih, perhatikan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, 1, 2, 3. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kalimat yang saya garis bawahi, jika Tuhan menghendakinya, itu kalimat penyerahan. Kalimat di mana orang merasa bahwa dia bisa hanya karena bergantung kepada Allah. Orang itu hanya bisa melihat sesuatu ketika dia tahu bahwa Allah lah yang berkehendak di dalam hidupnya. Itu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi sebenarnya kalau Tuhan bilang tunggu, Tuhan bilang sabar, itu maksudnya apa? Tuhan mau latih kita supaya kita hanya melihat Dia sebagai sumber satu-satunya jawaban dalam hidup kita. Amin. Amin. Saudara yang terkasih, Tuhan mau begitu. Tuhan mau kita hanya bilang hanya kehendak Tuhan yang jadi. Tuhan tidak mau saudara terkasih dalam Tuhan karena kita, Tuhan tidak mau. Sebab kalau saudara bayangkan ayat yang ke-13 itu terrealisasi. Orang ini besok dia berangkat ke kota Anu, ya, lalu dia tinggal di sana, dia berdagang di sana, dia dapat untung di sana. Apa yang akan keluar dari bibir mulutnya, saudara? Pasti dia akan memegahkan diri. Ya, pasti itu, saudara yang terkasih. Wah, ini untung, untung beta sujalan, untung beta sampai di sini, untung beta pekerjaan bagus. Jika Tuhan menghendakinya, itu kata-kata orang percaya. Anak-anak Tuhan, ada amin? Jika Tuhan menghendaki, kalau Tuhan tidak berkehendak, ya sudahlah. Hidup ini kan gitu, sedang sama seperti uang. Ya. Jadi itulah waktu Tuhan. Dan kalau sudah melihat proses yang Yusuf alami, Yusuf itu memang betul-betul bergantung kepada Tuhan. Dia tidak pernah maksa, saudara. Waktu dia di sumur kan dia tidak pernah juga maksa untuk keluar lalu dibawa pulang ke rumah orang tuanya. Tidak, saudara. Waktu saudara-saudaranya jual dia ke pedagang di Midian, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia juga tidak pernah berpikir bahwa dia akan suatu saat jadi seorang perdana menteri. Waktu saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia jadi pembantu di rumah Potifar, dia betah. Bahkan cukup lama tuh, 10 tahun. Saya jarang ketemu pembantu sampai 10 tahun. Terkasih dalam Tuhan. Apalagi pembantu zaman sekarang. Ya, lu lari gila. Ini jadi pembantu 10 tahun. 10 tahun isi-isi. Saudara terkasih. Ini bukti bahwa dia memang bergantung kepada Allah. Dia tidak pernah ngotot. Saudara terkasih dalam Tuhan. Waktu dia di penjara, sekali lagi, karena dia tahu kalau Tuhan menghendaki, kalau Tuhan mau. Makanya ada ayat yang mengatakan, kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada seorang pun yang bisa menutup.
Tapi kalau Tuhan yang menutup, tidak ada seorang pun yang bisa membuka. Jadi saudara, betapa pentingnya kita semua anak-anak Tuhan melihat waktu Tuhan itu dalam hidup kita, supaya kita benar-benar hidup ini bergantung mutlak kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semakin Anda melihat tidak ada jalan dalam hidupmu, semakin Anda akan berlutut di hadirat Tuhan. Tapi kalau kamu masih lihat jalan, kamu tidak akan berlutut. Sorry, saya mau ulang ya. Perhatikan pernyataan saya, saudara. Selagi orang masih bisa lihat jalan, dia tidak akan berlutut, saudara. Ketika orang itu sudah tidak lihat lagi jalan, semua tutup, lihat di depan tutup, di samping tutup, sebelah kanan tutup, belakang tutup, saudara, seluruh mata penjuru tutup, maka saudara terakhir dia akan berlutut tersungkur, karena hanya ada satu pintu, hanya ada satu jalan yang tidak pernah tertutup. Itulah jalan yang datang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Beri tepuk tangan terbaik buat anak-anak Tuhan. Ya, makanya Tuhan memang sengaja kasih waktu timing itu. Divine timing itu menjadi penting. Makanya saudara yang terkasih, Tuhan izinkan kita itu ada dalam ketidakmudahan, ya, supaya sekali lagi kita hanya berserah dan berharap sama Tuhan. Kita hanya berserah dan berharap sama Tuhan. Hanya bisa berlutut, menangis, berdoa, ya, saudara. Itu orang-orang yang sadar. Nah, itu yang namanya waktu Tuhan. Kalau kita belum ada pada posisi itu, kita sebenarnya belum jalan di divine timing. Kita belum berjalan dalam waktu Tuhan. Sekalipun Anda berkata saya doa, tapi kalau pengandalanmu belum sepenuhnya kepada Allah, masih duit, masih kenalan, masih tebe-tebe, Anda belum bergantung kepada Allah. Anda belum berjalan dalam divine-nya Tuhan. Belum. Divine timing itu ketika saudara dan saya, ketika saudara Tuhan, kita sudah sama hanya satu-satu Tuhan. Hanya satu-satu itu. Waktu kita bergantung mutlak hanya kepada Tuhan. Dialah kepastian, dialah segala-galanya. Disitulah kita akan melihat campur tangan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Saudaraku yang kedua, apa tujuan Tuhan di balik waktunya? Waktu Tuhan itu pasti mendatangkan yang namanya kebaikan. Saudara, ingat itu. Ini kita tidak boleh lupa dari benak kita. Ini kita harus ukir dalam benak kita. Kenapa saudara? Karena waktu kita masuk kepada divine timing, setan itu tidak tinggal diam. Ya, setan itu nggak akan tinggal diam. Dia tahu bahwa saudara ada dalam waktu yang cukup panjang, maka godaan, tawaran itu pasti datang. Ya, seolah-olah ada sesuatu yang lebih baik yang dia berikan. Anda ingat yang cerita Yusuf? Saudara terkasih dalam Tuhan, istri Potifar datang memberikan tawaran yang kayaknya kelihatannya lebih baik. Seandainya, saudara, seandainya Yusuf ini kemudian yang mungkin selama ini beta nanti-nantikan, saudara, tawaran mulai datang. Istri Potifar, saudara, ya selingkuh dengan ini mungkin saudara pejabat punya istri. Ini tidak gampang, saudara. Ini godaan keras. Tapi seorang yang bernama Yusuf, dia tahu waktu Tuhan itu pasti yang namanya mendatangkan kebaikan. Dia tidak tergoda dengan kebaikan-kebaikan palsu. Dia tidak tergoda dengan kebaikan-kebaikan semu. Dia tidak tergoda dengan kebaikan-kebaikan yang hanya memuaskan hasrat mata, hanya memuaskan keinginan. Dia tidak tergoda. Dia mau melihat benar-benar divine timing, waktu Tuhan yang sebenarnya. Itu saudara. Dan yang namanya waktu Tuhan yang pasti mendatangkan kebaikan, itu pasti tidak melalui jalan yang salah. Anak-anak Tuhan, ya, tidak mungkin saudara dengan cara-cara yang salah. Tidak mungkin dengan saudara yang terkasih dalam Tuhan, apalagi ide-ide yang salah. Tidak mungkin. Itu pasti dengan ide-ide sesuai dengan kemauan Tuhan. Waktunya Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini yang kita rindu juga terjadi dalam hidup kita, Bapak, Mama, Saudara, semua anak-anakku yang terkasih, ya. Ingatlah baik-baik. Waktu Tuhan pun tidak pernah jelek, pasti baik. Saya ulang lagi, ya.
Tanamkan itu dalam pikiran kita semua. Tanamkan itu. Memang waktu kita mau tumbuh yang namanya kebaikan yang sejati, kebaikan yang murni, kebaikan yang tidak terkontaminasi itu, tawaran datang di depan-depan kita semua. Tawaran suka datang, menggiurkan. Orang tuh mau bikin potong air liur malele, tapi sebenarnya itu palsu semua. Anak-anak Tuhan. Yang sangat terkenal Matius pasal 4. Waktu Yesus mulai masuk ke padang gurun, ya setan sudah tahu bahwa Yesus ini datang untuk membawa visi keselamatan bagi seluruh bangsa. Saudara terkasih dalam Tuhan, tapi setan cegah di awal. Setan langsung datang di awal dan berkata kepada Yesus, Yesus, apa yang kau mau? Apa yang kau inginkan? Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Bahkan Yesus dibawa ke gunung yang tinggi lalu memperlihatkan segala sesuatu. Lalu setan memberikan suatu tawaran, ya kalau kamu mau semuanya ini akan kuserahkan kepadamu, tetapi kamu menyembah dulu, sujudlah. Saudara, tawaran ini kayaknya luar biasa. Seolah-olah, saya ulang lagi, mau menggantikan kebaikan Tuhan yang Tuhan sediakan ada di depan sana. Kebaikan yang sempurna, kebaikan yang perfect, kebaikan yang tidak ada cacatnya. Setan mau ganti. Karena itu jangan tergoda. Lihat Habakuk pasal 2 ayat 3. Mari perhatikan ayat ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita baca ya sama-sama dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Amin. Dan itu ayat itu menarik. Waktu saya baca ini ayat ini, saya terkagum-kagum. Memang kadang-kadang waktu kita dapat suatu penglihatan, ya, atau satu penglihatan itu boleh saya katakan satu pencerahan atau satu tawaran baik, itu kita kayaknya kepengen sekali. Tetapi itu ayat bilang apa? Masih menanti saatnya. Kita harus menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Kita akan sampai di titik itu maksudnya. Dia tidak tipu kita. Memang apabila berlambat-lambat, dia katakan memang lama sekali, kayak mungkin keong jalannya, kayak siput jalannya. Tetapi sekali lagi, nantikanlah itu, tunggu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang. Meskipun dia jalannya kayak keong itu, siput itu, tapi dia akan datang. Tunggu saja dan tidak akan bertangguh. Tidak mungkin ditahan, tidak mungkin dijedah, tidak mungkin. Anak-anak Tuhan. Tadi ayat itu sudah baca. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan. Itulah waktu Tuhan. Jadi saya ulang lagi saudara, waktu Tuhan itu pasti mendatangkan kebaikan. Tidak ada yang enggak, ya. Jadi kalau saudara sedang dalam pergumulan, Tuhan memang ini lama tapi pasti. Beta yakin pasti datang. Ya. Ini memang lama Tuhan, tapi beta yakin ini sedang jalan datang ini. Ada sedang menuju beta ini, saudara terkasih. Meskipun lama, ya. Orang seringkali tidak dapat menyelami itu, tapi Tuhan pasti memberikannya kepada kita sekalian. Yang terakhir, yang ketiga, apa tujuan Tuhan di balik waktunya atau di fine time? Waktu Tuhan itu membentuk hidup kita, karakter kita, kerohanian kita, saudara, ya, kedewasaan kita itu dibentuk oleh yang namanya divine timing, waktunya Tuhan, saudara. Jadi Tuhan itu tidak pernah memberikan saudara waktu-waktu perlambatan itu atau waktu-waktu yang seolah-olah lama itu seperti Yusuf 20 tahun itu tanpa ada tujuan. Ada itu. Karena
kita, kedewasaan iman kita. Dia mau bentuk itu anak-anak Tuhan. Ibrani pasal 12. Kita lihat ayat ini. Ayat yang ke-11. Ibrani 12 ayat 11 ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberi damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Buah kebenaran. Ini bicara soal apa? Karakter kita. Bicara soal sikap kita. Bicara soal seluruh aspek hidup rohani saudara dan saya. Itu buah kebenaran. Supaya bisa mengampuni. Lewat apa ya? 20 tahun itu. Kalau tidak lewat 20 tahun mungkin dia sulit mengampuni. Saudara. Ya. Tapi setelah 20 tahun, saudara-saudaranya yang mengkhianati dia, yang memasukkan dia dalam penjara, itu membuat dia terima dengan legowo, terima dengan apa adanya. Dia tidak marah, dia tidak benci, dia tidak buat mereka balas dendam. Tidak ada. Kenapa? Karena Tuhan sudah bentuk dia selama 20 tahun. Tuhan bentuk dia. Saudara, karakternya dibentuk Tuhan, hidupnya dibentuk Tuhan. Jadi lebih baik anak-anak Tuhan. Ada buah yang akan dihasilkan, ada buah kebenaran yang akan keluar. Jadi memang terkadang Tuhan mengizinkan kita melewati situasi-situasi sukar dalam tempo waktu tertentu. Itu karena memang Tuhan mau bawa kita mengalami yang namanya perubahan karakter, perubahan hidup, pembentukan hidup, pembentukan pribadi kita. Saudara yang terkasih, Mazmur 90, perhatikan ayat 12. Nah, ini ayat terkenal ini. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh apa? Hati yang bijaksana. Jadi kalau kita lewat hari tanpa hari, itu udah enak memang. Kita kayak hitung tanggal terus. Aduh Tuhan, kapan ini susah habis Ya saudara, lihat kalender, kayaknya tanggal ini lama kali. Ya. Orang kalau dalam kesusahan itu tanggal itu lama, tapi kalau lagi dalam keberkatan tanggal itu cepat. Ya, terus saudara yang terkasih dalam Tuhan, coba Anda sakit, hari itu terasa lama sekali. Ya. Minta tunggu kesembuhan itu saudara terkasih. Kita sakit, kalau sakit 2 hari, kita rasa lama sekali. Sakit padahal 2 hari. Tapi coba kita tidak sakit, kita jalan-jalan terus. Tiba-tiba, ini hari sudah tanggal 9 nih. Soalnya tiba-tiba, Agustus sih. Bayangkan. Makanya ada orang bilang begini, kalau mau belajar menghitung hari, tanyalah kepada mereka yang ada di rumah sakit. Maka kau akan tahu berapa lamanya suatu hari. Ya. Hidup ini tidak gampang, saudara. Jadi kalau Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan, saya ulang lagi, ada waktu yang begitu panjang yang kita lewati. Tuhan sebenarnya lagi bentuk kita. Hati kita ini supaya jadi bijak. Hati kita, hidup kita sudah dibentuk Tuhan. Sudah dibentuk Tuhan. Jadi kalau sudah lewati 1 hari, terima kasih Tuhan, ini hari sudah bentuk beta, sudah izinkan beta lewat ini hari, ya saudara. Bentuk kita. Pasti saudara akan lihat, saudara akan merasakan ada sesuatu yang terlepas dari hidupmu. Ya. Tuhan dalam pelatihan-pelatihannya itu akan membawa kita semakin melihat, ternyata saya akan jadi lebih baik. Saya mulai tambah dewasa. Anak-anak Tuhan, saya bersaksi kepada kaum pria waktu kita lagi seminar di sini. Ya, waktu kami eksodus dari Semau ke Kupang. Ya, waktu eksodus itu, saudara datang, lalu saya bilang sama pendeta almarhum Pak Paul, saya bilang, Bapak, saya minta maaf, saya ini tidak dikaruniakan oleh Tuhan jadi gembala. Saya bilang begitu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu dia bercanda sama saya. Oh, lu tahu dari mana? Saudara, soalnya Bapak beta ini sudah bisa. Kenapa beta bilang beta sudah bisa? Karena beta ini kan orangnya tuh, saudaraku, karakternya itu agak sedikit
nggak baik dalam tanda kutip, saudara. Ya, kenapa saya bilang nggak baik, saudara yang terkasih dalam Tuhan? Karena saya tidak bisa lihat yang tidak baik. Itu. Nah itu yang susah, saudara yang terkasih. Tapi Pak Paul itu berulang-ulang kali, saudara, omong sama saya, kamu jangan ngomong begitu. Tuhan itu punya waktu buat kita semua. Sudah, beliau suka nasihat-nasihat saya, ya, sebagai orang tua rohani. Tuhan itu pasti sedang membentuk kita dari hari ke hari. Tidak ada orang yang sempurna. Sudah. Jadi saya pikir saya tidak suka jadi gembala, saya tidak suka. Ya. Karena suka. Apalagi ketemu sama kayak yang dulu saya di Samawa itu, orang-orang yang kepala angin semua. Saudara saya di kepala angin, kita baru ketemu ini, kita baru tabrak rame. Anak-anak Tuhan. Nah itu sekali lagi, tapi dari waktu ke waktu saya lihat Tuhan itu melatih. Tuhan itu membuat jadi bijak. Bagaimana cara hidup, bagaimana karakter hidup, saudara. Ya, itu mulai dibentuk dari hari ke hari lewat orang-orang yang Tuhan percayakan, lewat hal-hal yang diperhadapkan dalam hidup kita. Ini secara kebetulan dalam hidup kita. Tuhan itu membantu kita. Hidup kita akan semakin menjadi lebih bijak. Hidup kita akan semakin lebih baik. Karakter hidup kita akan semakin dewasa dalam Tuhan. Itu pasti anak-anak Tuhan. Ya. Sebagai ayat terakhir, Mazmur 105 ayat 19. Perhatikan ayat ini. 1, 2, 3 sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Ya. Sampai saat firman-Nya digenapi dalam hidup kita. Jadi saudara lihat ya, kalau belum digenapi firman itu kikis kita terus. Firman itu bentuk kita terus lewat divine time, lewat waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita lewat. Ya. Tiap hari Tuhan datangkan firman, Tuhan datangkan kita sekali untuk terus membenahi hidup kita sekali. Makanya saya selalu bilang kepada kita semua, kita ini bersyukur ya, Tuhan itu kasih kebenaran-kebenaran yang membentuk kita, yang terus mengubahkan hidup kita dari hari ke hari. Ya. Sehingga kita ini akan semakin hari mengerti tentang Tuhan punya waktu dalam hidup ini. Tuhan punya segala sesuatu rencana dalam hidup ini, kedaulatan Tuhan dalam hidup ini. Maka 20 tahun bagi Yusuf itu hanya suatu waktu yang sedang dirancangkan oleh Tuhan. Sampai akhirnya Yusuf menjadi berkat, bukan hanya saja saudaraku bagi Mesir, tetapi terutama bagi suku 12. Sebab kalau Yusuf tidak ada di Mesir, maka 12 suku itu sudah habis lenyap, mati semua kelaparan, ya, saudara. Tapi tidak, Yusuf ada di Mesir untuk mempersiapkan Israel yang akan melahirkan Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Karena itu saudara, 20 tahun itu adalah waktu penting, sebuah divine timing, waktunya Tuhan untuk membawa kejayaan, kesuksesan, bukan hanya bagi Yusuf, tetapi untuk seluruh bangsa, bahkan bagi saudara dan saya yang hari ini ada di dalam gereja. Ada amin. Tuhan berkati kita semua dengan firman. Karena itu bersabarlah dengan waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Next time, waktu ke depan, saudara terkasih, kita akan belajar tentang cara Tuhan dalam membentuk kita di waktunya Tuhan itu. Ya, nanti kita